Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 702. Bos besar yang tiba di restoran membuat perhatian tamu-tamu yang makan di situ. Melihat dengan pandangan terheran, Kenshin pun langsung bertemu ayahnya. Membuat Margareta, wanita yang sombong itu, menjadi malu dibuatnya. Ternyata dia anaknya orang yang kaya. Dihormati pula bos-bos perusahaan. Margareta dan semua orang yang tadi menghina Kenshin, yang mengatakan Kenshin seorang pengemis, kini jadi syok semua. Mereka tak bisa pamer kekayaan lagi, karena merasa tak ada apa-apanya. Si Rena dan Niken pun memperhatikan Kenshin yang bersama ayahnya masuk ke tempat VIP. Pak Sarmin dan istrinya langsung berdiri. Pak Sarmin hendak pindah tempat. Kenshin yang melihatnya langsung bicara. "Lo Pak Sarmin mau kemana? Jangan beranjak dari situ. Tetap saja di situ. Ini kenalkan ayah saya." Bos besar pun melihatnya. Seseorang yang seusia dengannya. Penampilannya lusuh dan bajunya bernoda. Ada di restoran bertempat VIP. Dikenal oleh putranya, Pak Chandra, Pak Michael serta Bang Hotman pun melihatnya pula. Mereka sempat terkejut jadinya. Ayahnya Kenshin langsung bilang. Dengan tersenyum ramah beliau bicara, "Oh mari bapak dan ibunya. Silahkan duduk lagi. Jangan segan-segan dan jangan pindah. Ini anak saya." Bos besar mempersilahkan Pak Sarmin. Dan bos besar langsung saja duduk di dekatnya. Para pimpinan lain pun sama. Mereka ada di satu meja. Terlihat makanan langsung datang, karena memang sudah disiapkan. Kemudian bos besar berkata pada Pak Sarmin, "Ayo bapak dan ibunya, dimakan hidangannya, dinikmati selagi hangat." Dengan ramah bos besar mempersilahkan. Begitu pula Kenshin dan lainnya, yang juga mulai makan. Pemandangan itu tentu saja membuat heboh orang-orang yang makan di situ. Mereka sangat terkejut. Bos-bos perusahaan yang terkenal dan kaya, serta pengacara yang gaul pula. Penampilannya yang nyentrik, kok bisa-bisanya makan satu meja dengan pengemis. Mereka jadi terheran sekali melihat pemandangan itu. Termasuk Rena dan Niken sendiri, yang belum pernah begitu. Si Rena pun mendapat pelajaran lagi tentang kesederhanaan Kenshin, serta pula ayahnya. Meski mereka orang yang kaya, rumahnya megah dan harta berlimpah, masih mau makan bersama dengan orang tak punya. Setelah makan selesai, bos besar pun bertanya, "Oh ya Ken, siapa bapak dan ibu ini? Kamu ceritakan pada ayah." Kenshin pun bicara, mengatakan hal yang sebenarnya akan cerita Pak Sarmin itu, hingga membuat ayahnya jadi merasa iba. Begitu pula dengan Pak Chandra dan Bang Hotman, yang langsung tahu alasan tuan muda mengajak orang tua ini makan bersama. Kemudian bos besar pun berkata, "Oh begitu ceritanya. Kalau gitu ayah bangga denganmu. Seharusnya memang begitu. Kamu bantu bapak dan ibu ini. Besok datangi perusahaan itu. Katakan baik-baik pada putrinya. Kalau masih punya orang tua yang harus diperhatikan. Meski ayah bisa langsung memberikan rumah, tapi alangkah baiknya anaknya itu bisa ingat orang tuanya dulu. Biar nanti merawatnya. Tak membiarkan hidup di jalanan." Kemudian Bang Hotman, Pak Chandra dan Pak Michael pun berkata, "Tuan muda, kalau butuh orang yang menemani, kami siap pula akan mengikuti." Kenshin menjawabnya, "Oh terima kasih semuanya, tapi saya rasa lebih baik sendiri saja. Biar nanti tak menjadi pusat perhatian." Lalu Kenshin bilang tentang Rena yang ada di sini, lagi makan bersama teman-temannya. Ayahnya pun bicara, "Oh apa benar itu Ken? Kalau gitu panggil saja ke sini. Kebetulan ayah sekarang ada perlunya membicarakan masalah yang penting." Kenshin pun lalu berjalan menuju tempatnya Rena. Kenshin melewati Margareta. Margareta dan teman-temannya semua kini berubah pandangan ke Kenshin. Saat Kenshin lewat di dekatnya, Kenshin malah melihatnya. Margareta langsung mengalihkan pandangannya, karena merasa malu dirinya. Si Rena dan Niken pun sama, melihat Kenshin yang datang ke tempatnya. Belum sempat Rena menerka, "Ada apa memangnya?" Kenshin langsung bicara, "Oh ya Mbak Rena, maaf aku mengganggu waktunya.
Apa bisa Mbak Rena bersama saya sebentar? Rena langsung deg-degan hatinya. Dak-dikduk jantungnya. Diajak Kenshin bersama. Kenshin bicara hanya sepotong saja. Tak pakai penjelasan, langsung ke poinnya. Hingga membuat Rena baper jadinya. Niken pun sama. Dalam hati Niken berkata, apa Mas Kenshin ini mau mengajak Rena makan berdua? Aditya pun langsung cemburu dibuatnya. Tapi Aditya tak bisa berbuat apa-apa. Karena belum ada hubungan dengan Rena. Kenshin pun mengulang bicaranya. Oh ya Mbak Rena, apa bisa sebentar ke sana? Ayah lagi ada perlunya. Mbak Rena diminta ke sana. Rena pun langsung menjawabnya. Oh bisa-bisa Mas Kenshin. Ayo deh kalau gitu. Si Rena pun menyambutnya. Niken pun ikut pula. Dan pembicaraan dimulai. Bos besar mengungkapkan maksudnya. Bicara pada Kenshin anaknya. Oh ya Ken, ayah tadi kan ada perlunya. Begini, apa kamu tahu kondisi saat ini? Bahan pangan lagi naik tinggi. Seperti yang ayah prediksi di tahun yang lalu. Saat mulai membangun mega proyek itu. Dan kamu yang jadi pimpinannya. Ayah mau tanya, lantas perkembangannya sekarang gimana? Kenshin menjawabnya. Oh Kenshin selalu mendapat laporan ya dari sana. Yang terbaru tadi malam, gudang-gudang penuh dengan hasil ladang pertanian. Beras-beras yang dihasilkan petani di sekitar itu melimpah. Ayahnya langsung menyela, ya bagus itu kalau kamu tahu. Berarti setelah ini nanti kamu cepat perintahkan, agar mengeluarkan hasil pertanian itu. Menyalurkan pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Seperti persiapan di tahun lalu. Kalau terjadi hal yang tak diinginkan. Harga-harga pangan yang naik tinggi. Sekarang waktunya untuk membantu masyarakat yang kesulitan. Seperti Pak Sarmin ini, beras mahal tak bisa membeli. Bagikan pada orang yang tidak mampu secara gratis. Jangan mengambil uang sedikit pun dari mereka. Berikan sampai harga pangan turun lagi. Dan tadi ayah dapat kabar pula dari desanya Iwan. Di sana panen raya, dan sudah dibeli oleh Tuan Sasaki. Siap pula dikirimkan ke gudang-gudang. Jadi jangan ditunda. Dan Pak Michael tolong dibuka kopernya. Pak Michael pun membuka 2 koper. Yang berisi uang tunai yang besar. Rena dan Niken, bos restoran dan 2 pejabat bank yang di situ melihatnya. Kenshin lalu bertanya, uang untuk apa ya ini? Ayahnya menjawab, untuk dibagikan pada orang tak punya. Ini sebagian yang ayah bawa. Sebagai contoh nanti kamu bagikan di jalan raya depan. Bersama makanan di sini, Pak Michael pun kemudian memesan menu di restoran ini. Sebanyak 1000 porsi, untuk diberikan pada orang yang tinggal di jalanan. Bos restoran pun kaget jadinya. Langsung beliau memerintahkan pada pegawainya semua, agar cepat-cepat mempersiapkan. Tak bisa dibayangkan, dalam sekejap waktu, restoran itu dapat order yang banyak. Mendapat pesanan mendadak, langsung saja pegawainya jadi sibuk semua. Manajer restoran itu pun sama, yang tadi mengusir Kenshin. Sekarang jadi malu sendiri. Kemudian bos besar bicara pada Rena. Oh ya, restoran Mbak Rena yang di luar kota, yang dipegang anaknya Pak Freddy. Saya pesan juga, bikinkan makanan yang banyak, tempatkan pada kotak dan kardus-kardus yang besar. Lalu bagikan pada pengguna jalan yang tak punya. Si Rena pun mengiyakan. Dengan segera menelpon Sabria, memberitahukan tentang hal itu. Hingga singkat cerita, Kenshin, Rena dan Niken, serta beberapa orang lainnya, di depan restoran mewah ini, akan membagikan makanan dan uang pada orang-orang tak punya. Sedang Pak Sarmin dan istrinya diberi tawaran oleh bos besar untuk bekerja sebagai tukang kebun di perusahaan pusat semampunya. Pak Sarmin pun menerimanya. Dengan senang hati akan melakukan kerja itu. Tapi untuk sementara, Pak Sarmin tinggal di samping restoran. Bos restoran itu memberinya tempat tinggal. Pak Sarmin menunggu kabar Sarwenda, putrinya yang akan ditemui Kenshin besoknya. Di saat bersamaan tersebut, orang-orang kaya yang makan di situ, termasuk Margareta, kini melihat Kenshin, yang membagikan makanan restoran yang mahal, yang dimakan sama seperti miliknya, diberikan pada tukang becak, pemulung dan pengemis, serta orang-orang yang tak mampu lainnya. Mereka pun terhenyak jadinya, melihat orang miskin jalanan bisa menikmati hidangan yang mewah.
Namun Kenshin hanya sebentar, karena ada kepentingan yang disebut ayahnya tadi. Hingga 15 menit berjalan, Kenshin pun berpamitan pada semua orang yang di situ. Nampak Kenshin menaiki motor biasa. Dilihat oleh Rena dan Niken. Dilihat Margareta dan teman-temannya. Hingga akhirnya Kenshin pun berjalan. Meninggalkan restoran itu. Sedang bos besar pun juga sama. Semenjak tadi sudah tak ada. Bersama beberapa anak buahnya. Bos besar pun telah pergi. Untuk menghadiri acara lainnya. Tak beberapa lama kemudian, Kenshin yang naik motor sendiri. Berhenti di lampu merah. Di sampingnya ada mobil mewah. Tiba-tiba pengemudinya membuka pintu kacanya. Langsung saja bilang, Mas, majukan motornya ke depan. Jangan dekat-dekat dengan mobil gua. Nanti tergores dan lecet. Lu apa bisa ganti nantinya? Kenshin melihat seorang perempuan berseragam kerja kantoran yang marah-marah berkata menegurnya. Kenshin pun langsung mengalah. Melajukan motornya. Tapi saat itu, di depannya ada mobil yang berhenti. Hingga Kenshin tak bisa berjalan. Kenshin mau tak mau harus tetap di situ. Wanita itu malah bicara. Lu dibilangin malah tak mendengar. Lihat itu motormu. Kena samping mobilku. Awas kalau lecet gua catat plat motormu. Kalau nanti aku lihat tergores. Besok aku bawa polisi. Gua cari lu di rumahmu. Jaga-jaga kalau lu nggak bisa ganti. Langsung aku pidanakan. Wanita dalam mobil mewah ini jahat sekali. Padahal sedang ada di lampu merah. Sambil mencatat plat nomornya Kenshin. Merekam pula dengan handphonenya. Kenshin pun tak membalasnya. Dengan berkata kasar dan marah. Karena tak mau ribut-ribut di jalan. Rupanya, wanita itu adalah Sarwenda, sekretaris di perusahaan ternama, yang juga anaknya Pak Sarmin. Kebetulan tak sengaja, bertemu Kenshin di lampu merah. Dan menegurnya pula. Sarwenda pun tak kenal Kenshin. Sedang Kenshin juga sama, tak mengenalnya pula. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.